Setiap malam, ketika dunia terlelap, pikirannya justru terjaga. Arka tidak melawan gelap, tidak membungkam suara di kepalanya. Ia memilih mendengarkan. Dari sanalah perjalanan sunyi dimulai, tentang kegelisahan, keheningan, dan cahaya kecil yang lahir di tengah malam. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi perbukitan sunyi, kehidupan malam berjalan nyaris tanpa suara. Setelah matahari tenggelam, warga desa mematikan lampu satu persatu, menyerahkan diri pada keheningan yang telah menjadi bagian dari keseharian mereka. Namun, di antara rumah-rumah yang gelap itu, sebuah rumah kayu kecil masih memancarkan cahaya redup. Cahaya itu menjadi penanda bahwa tidak semua orang di desa tersebut bisa beristirahat dengan mudah, dan di sanalah seorang anak bernama Arka menghabiskan malam-malamnya dalam keadaan terjaga. Arka bukan anak yang takut pada gelap atau kesunyian. Justru, ia merasa malam terlalu ramai bagi pikirannya. Saat tubuhnya berbaring diam di atas tempat tidur, pikirannya berlari ke segala arah tanpa henti. Ia mendengar detak jam dinding berdentang pelan, namun setiap detik yang berlalu terasa semakin panjang. Keheningan malam bukanlah penenang baginya, melainkan ruang luas tempat pikirannya berbicara tanpa jeda. Pikiran Arka dipenuhi oleh bayangan hari kemarin. Ia mengingat percakapan kecil yang terjadi di siang hari, tatapan orang-orang yang mungkin ia salah artikan, serta kata-kata yang tidak sempat ia ucapkan. Hal-hal yang bagi orang lain tampak sepele, bagi Arka berubah menjadi pertanyaan besar yang terus berulang. Malah membuat semua ingatan itu terasa lebih berat, seolah tidak ingin dilepaskan begitu saja. Tak berhenti di sana, pikirannya juga melompat ke hari esok, hari yang bahkan belum terjadi. Arka membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang belum tentu nyata, memikirkan apa yang mungkin salah dan apa yang bisa saja gagal. Ketidakpastian itu berputar-putar di kepalanya, menciptakan kecemasan yang sulit dijelaskan. Malam yang seharusnya menjadi waktu istirahat justru berubah menjadi panggung bagi skenario yang belum tentu pernah terjadi. Sesekali, Arka menarik selimut hingga ke dada dan mencoba memejamkan mata lebih kuat. Ia berharap dengan memaksa tubuhnya diam, pikirannya akan ikut lelah. Namun harapan itu selalu berakhir sama. Semakin ia mencoba berhenti berpikir, semakin banyak pikiran yang muncul, seolah menolak untuk dibungkam. Dalam sunyi kamar, hanya napas Arka yang terdengar, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Malam bagi Arka bukanlah akhir dari hari, melainkan awal dari pergulatan yang sunyi. Saat dunia terlelap dalam mimpi, Arka tetap terjaga, ditemani pikiran-pikiran yang tak pernah diam. Ia belum tahu bahwa kebiasaan ini akan membawanya pada sebuah perjalanan batin yang mengubah cara pandangnya tentang malam, keheningan, dan dirinya sendiri. Pagi hari di desa kecil itu datang dengan cara yang sama setiap waktu. Pelan, tenang, dan nyaris tanpa kejutan. Kabut turun perlahan dari perbukitan, menyelimuti rumah-rumah warga yang mulai kembali hidup. Namun di balik rutinitas pagi yang terlihat biasa, Arka memulai harinya dengan tubuh yang lelah. Malam tanpa tidur telah meninggalkan jejak di wajahnya, mata yang sayu dan langkah yang sedikit lebih lambat dari biasanya, seolah sebagian dirinya masih tertinggal di malam sebelumnya. Bagi Arka, kurang tidur bukanlah kejadian langka, melainkan kebiasaan yang diam-diam membentuk hari-harinya. Saat anak-anak lain bercanda dan berlari, Arka lebih sering diam, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia mendengar suara tawa, tetapi pikirannya sibuk memutar ulang kejadian-kejadian kecil yang belum selesai di benaknya. Seolah malam tidak pernah benar-benar berakhir, hanya berganti wujud menjadi siang yang lebih bising. Ketika malam kembali tiba, tubuh Arka berharap pada satu hal sederhana, istirahat. Namun harapan itu kembali runtuh begitu ia berbaring. Begitu lampu dipadamkan, suara-suara di dalam kepalanya bangkit seperti kerumunan yang baru saja dibebaskan. Ada suara yang bertanya, suara yang menyesali, dan suara yang memperingatkan tentang hal-hal yang bahkan belum terjadi. Semua berbicara bersamaan, tanpa memberi ruang bagi keheningan. Arka mencoba menutup telinga dengan bantal, namun suara itu tidak datang dari luar. Ia menarik napas panjang, menghitungnya satu persatu, tetapi pikirannya justru semakin aktif. Setiap tarikan napas menghadirkan ingatan baru, setiap hembusan mengantar kekhawatiran lain. Malam terasa semakin panjang, dan kamar yang sempit itu seolah dipenuhi gema yang tak terlihat. Suara-suara itu tidak selalu keras, tetapi justru itulah yang membuatnya melelahkan. Mereka berbisik, halus namun terus-menerus, seperti tetesan air yang jatuh tanpa henti. Ada suara yang mempertanyakan dirinya. Apakah ia cukup baik? Apakah ia telah melakukan kesalahan? Apakah masa depannya akan berjalan sesuai harapan? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak menuntut jawaban,
hanya ingin terus ada. Sesekali, Arka duduk di tepi tempat tidur, menatap jendela yang memperlihatkan langit malam. Bintang-bintang tampak tenang, tidak terburu-buru, tidak gelisah. Pemandangan itu membuat Arka bertanya-tanya mengapa pikirannya tidak bisa setenang langit. Mengapa di saat dunia memilih diam, pikirannya justru semakin ribut. Dalam kesunyian itu, Arka mulai merasa sendirian. Ia tidak tahu kepada siapa harus bercerita, karena bagaimana menjelaskan sesuatu yang bahkan sulit ia pahami sendiri. Pikiran-pikiran itu tidak memiliki bentuk, namun beratnya terasa nyata. Malam demi malam, suara-suara itu semakin ia kenal, namun tidak pernah benar-benar ia mengerti. Waktu berjalan lambat ketika seseorang tidak tidur. Setiap detik terasa lebih panjang, setiap menit seperti menuntut perhatian. Arka mulai menyadari bahwa pikirannya tidak hanya mengganggu tidurnya, tetapi juga perlahan memengaruhi caranya memandang dunia. Segalanya terasa lebih rumit, lebih berat, seolah ia memikul beban yang tidak terlihat oleh siapapun. Namun di balik kelelahan itu, ada satu hal yang mulai tumbuh dalam diri Arka, keingintahuan. Ia bertanya-tanya mengapa pikirannya bekerja seperti ini, dan apakah ada cara untuk membuatnya tenang. Pertanyaan itu, meski sederhana, menjadi titik awal dari sesuatu yang lebih besar, sebuah pencarian yang belum ia sadari akan mengubah hidupnya. Malam itu, ketika suara-suara kembali memenuhi kepalanya, Arka tidak lagi hanya berusaha melawan. Ia mendengarkan, meski dengan dada yang berdebar. Tanpa ia sadari, malam tersebut menjadi awal dari perjalanan baru, perjalanan untuk memahami pikirannya sendiri, yang kelak membawanya pada pertemuan tak terduga di keheningan malam berikutnya. Malam kembali turun di desa kecil yang dikelilingi perbukitan sunyi itu, membawa udara dingin dan keheningan yang semakin tebal. Bagi sebagian besar warga, malam adalah penutup hari. Namun bagi Arka, malam justru terasa seperti pintu yang kembali terbuka. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya tetap terjaga, masih dipenuhi gema suara-suara yang tak pernah benar-benar pergi sejak malam sebelumnya. Arka duduk di atas tempat tidurnya lebih lama dari biasanya. Ia tidak langsung memejamkan mata, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi jika ia berbaring terlalu cepat. Pandangannya tertuju pada jendela kecil di sudut kamar, tempat cahaya bulan masuk dengan lembut. Untuk pertama kalinya, Arka memilih untuk tidak melawan malam. Ia membuka jendela itu, membiarkan udara dingin menyentuh wajahnya, berharap ada sesuatu, apapun, yang bisa meredakan riuh di kepalanya. Di luar, desa tampak sangat tenang. Tidak ada langkah kaki, tidak ada suara manusia, hanya desau angin yang menyapu pepohonan. Arka menatap langit, mencoba mengikuti gerak awan yang perlahan bergeser. Saat itulah ia mendengar suara lembut, berbeda dari suara-suara di dalam kepalanya. Suara itu datang dari luar, pelan namun jelas, memecah keheningan malam. Di dahan pohon dekat jendela, seekor burung hantu tua bertengger dengan tenang. Matanya besar dan bercahaya, memantulkan sinar bulan dengan cara yang menenangkan. Burung itu tidak tampak terkejut melihat Arka, seolah kehadirannya sudah dinanti. Arka terdiam, antara heran dan ragu, merasa malam tiba-tiba menjadi sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. "Aku tahu mengapa kau sulit tidur," ujar burung hantu itu dengan suara rendah dan hangat. Kata-kata itu tidak terdengar seperti tuduhan, melainkan pemahaman. Arka terkejut, namun tidak merasa takut. Ada ketenangan aneh yang muncul, seolah seseorang akhirnya mengerti apa yang selama ini ia pendam tanpa suara. Burung hantu itu menggerakkan kepalanya perlahan, menatap Arka dengan penuh perhatian. "Pikiranmu tidak pernah berhenti," katanya lagi. Banyak yang mengira itu kelemahan, padahal itu hanya tanda bahwa kau terlalu sering mendengarkan semuanya sekaligus. Kata-kata itu menggema di benak Arka, bukan sebagai suara baru, melainkan sebagai jawaban atas kebingungan yang lama ia rasakan. Arka memberanikan diri untuk berbicara, suaranya nyaris berbisik. Ia menceritakan tentang malam-malam tanpa tidur, tentang suara-suara yang datang tanpa undangan, dan tentang rasa lelah yang tak pernah benar-benar hilang. Burung hantu mendengarkan tanpa menyela, diam namun penuh perhatian, sesuatu yang belum pernah Arka rasakan sebelumnya. "Diam bukan berarti kosong," kata burung hantu setelah Arka selesai. "Diam adalah ruang untuk mendengar tanpa harus menjawab." Kalimat itu sederhana, namun terasa berat dan bermakna. Arka menyadari bahwa selama ini ia selalu mencoba melawan pikirannya, bukan memahaminya. Ia belum pernah mencoba untuk sekadar mendengar tanpa terlibat. Angin malam berembus lebih lembut, dan suasana terasa semakin hening. Arka merasakan dadanya sedikit lebih ringan, meski pikirannya belum sepenuhnya tenang. Pertemuan ini terasa nyata,
namun juga seperti mimpi yang terlalu jernih untuk disebut hayalan. Untuk pertama kalinya, malam tidak terasa sebagai musuh. Burung hantu itu mengepakkan sayapnya perlahan, bersiap untuk pergi. Jika kau ingin belajar tentang keheningan, katanya sebelum terbang, dengarkan malam, bukan pikiranmu. Setelah itu, ia menghilang ke dalam gelap, meninggalkan Arka sendirian di jendela dengan perasaan yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Malam itu, Arka menutup jendela dan kembali ke tempat tidurnya. Suara-suara di dalam kepalanya masih ada, namun tidak lagi sepenuhnya menguasai. Malam setelah pertemuan dengan burung hantu tua terasa berbeda bagi Arka. Udara di desa kecil itu masih sama dinginnya, langit masih bertabur bintang, namun ada kegelisahan baru yang bercampur dengan rasa penasaran di dadanya. Kata-kata burung hantu tentang keheningan terus terngiang, bukan sebagai suara yang mengganggu, melainkan sebagai panggilan yang halus. Arka berbaring, mencoba memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya, ia tidak langsung melawan pikirannya. Di sela-sela kesadarannya, Arka merasa seolah ada tarikan lembut yang mengajaknya pergi. Bukan tarikan yang memaksa, melainkan undangan yang hangat. Ketika ia membuka mata, kamar kecilnya perlahan memudar, digantikan oleh pemandangan pepohonan tinggi yang menjulang. Arka berdiri di tepi sebuah hutan yang sunyi, tempat cahaya bulan menembus celah daun dan menciptakan bayangan yang bergerak perlahan di tanah. Hutan itu tidak menakutkan, meski sunyinya terasa dalam. Tidak ada suara binatang yang berlarian, tidak ada desir langkah kaki manusia. Namun justru dalam ketiadaan itu, Arka merasa ada sesuatu yang hidup. Setiap helai daun yang bergoyang seolah membawa pesan, setiap ranting yang berderak terdengar seperti bisikan yang sengaja dipelankan agar tidak mengagetkan. Arka melangkah masuk, kakinya menyentuh tanah yang lembut dan dingin. Dengan setiap langkah, pikirannya terasa sedikit melambat. Suara-suara yang biasanya berteriak di dalam kepalanya kini berubah menjadi gumaman jauh, seperti gema yang datang dari tempat yang sangat dalam. Ia mulai menyadari bahwa hutan ini tidak berusaha membungkam pikirannya, melainkan memberi ruang agar pikirannya tidak saling bertabrakan. Angin berembus pelan, menyusup di antara pepohonan, membawa suara yang nyaris tak terdengar. Dengar tanpa menilai, bisik angin itu. Kalimatnya sederhana, namun terasa mengguncang. Arka berhenti melangkah, berdiri diam, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia hanya mendengarkan, bukan untuk menjawab, bukan untuk memperbaiki, hanya untuk mendengar. Pepohonan di sekelilingnya tampak bergerak perlahan, seolah bernapas bersama malam. Arka merasakan bahwa setiap pohon menyimpan cerita, namun tidak satu pun memaksanya untuk memahami. Hutan ini tidak meminta apapun darinya. Ia hanya ada, tenang, membiarkan segala sesuatu datang dan pergi tanpa penilaian. Dalam keheningan itu, Arka merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, jeda. Sebuah ruang kecil di antara pikiran-pikiran yang biasanya saling berebut perhatian. Di ruang itulah ia merasa aman, seolah akhirnya menemukan tempat untuk beristirahat tanpa harus benar-benar tidur. Sunyi yang dulu ia takuti kini berubah menjadi selimut yang hangat. Namun perjalanan itu tidak sepenuhnya mudah. Sesekali, pikiran lama muncul kembali, tentang masa lalu, tentang masa depan, tentang ketakutan yang belum selesai. Bedanya, kali ini Arka tidak berusaha mengusirnya. Ia membiarkan pikiran itu lewat, seperti ia membiarkan angin melewati wajahnya. Dan seperti angin, pikiran-pikiran itu datang lalu pergi. Semakin jauh ia melangkah, hutan terasa semakin terang meski tanpa cahaya tambahan. Bulan seolah mengikuti langkahnya, dan bayangan-bayangan di tanah tidak lagi tampak asing. Arka menyadari bahwa keheningan bukanlah ketiadaan suara, melainkan ketidakhadiran pertengkaran. Hutan ini mengajarkannya bahwa diam tidak berarti kosong, tetapi penuh dengan penerimaan. Ketika langkahnya akhirnya berhenti, Arka berdiri di tengah hutan dengan hati yang jauh lebih ringan. Ia tidak tahu berapa lama ia berada di sana, namun waktu terasa tidak lagi penting. Hutan sunyi itu telah berbicara, bukan dengan kata-kata keras, melainkan dengan ketenangan yang perlahan meresap ke dalam dirinya. Saat kesadarannya mulai kembali, Arka membawa satu pemahaman baru. Ia tidak harus mengendalikan setiap pikiran untuk menemukan damai. Kadang, cukup dengan memberi ruang dan mendengarkan, pikiran akan menemukan jalannya sendiri menuju keheningan. Dan jauh di dalam hutan sunyi itu, sebuah perjalanan yang lebih dalam telah menantinya. Setelah melewati hutan sunyi yang berbicara dengan caranya sendiri, langkah Arka membawa dirinya ke sebuah tempat yang terasa berbeda. Pepohonan perlahan menipis, dan udara malam menjadi lebih dingin serta jernih. Di hadapannya terbentang sebuah danau yang tenang, begitu tenang hingga nyaris tidak terlihat bergerak.
Cahaya bulan jatuh tepat di permukaannya, memantulkan langit malam seperti cermin raksasa yang menyimpan rahasia. Arka berdiri di tepi danau itu dengan perasaan campur aduk. Ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan, namun juga ada kegugupan yang sulit dijelaskan. Danau ini tidak mengeluarkan suara apapun, namun kehadirannya terasa kuat. Ia seolah mengundang Arka untuk melihat sesuatu, bukan di permukaannya, melainkan jauh ke dalam dirinya sendiri. Ketika Arka menatap air danau, pantulan wajahnya muncul dengan jelas. Namun bukan hanya wajahnya yang ia lihat. Di balik bayangan itu, ingatan-ingatan lama mulai bermunculan. Wajah-wajah dari masa lalu, momen kecil yang pernah ia anggap sepele, serta perasaan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Semua muncul tanpa peringatan, mengambang di permukaan air yang tenang. Danau itu seakan hidup, memantulkan bukan hanya apa yang terlihat, tetapi juga apa yang dirasakan. Setiap pikiran yang muncul membuat permukaannya sedikit bergetar. Arka menyadari bahwa selama ini pikirannya seperti air yang terus diaduk, tidak pernah diberi kesempatan untuk benar-benar diam. Danau ini menunjukkan kepadanya apa yang terjadi ketika ia berhenti mengusik ketenangan. Arka berlutut di tepi danau dan menyentuh airnya dengan ujung jari. Seketika, pantulan itu pecah, berubah menjadi gelombang kecil yang menyebar ke segala arah. Ia tersentak, menyadari betapa mudahnya ketenangan terganggu oleh satu sentuhan kecil. Namun ketika ia menarik tangannya dan kembali diam, air perlahan menjadi tenang kembali, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Dalam keheningan itu, Arka memahami sesuatu yang penting. Pikiran-pikirannya bukanlah musuh yang harus dilawan. Mereka hanya refleksi dari apa yang ia alami dan rasakan. Ketika ia terus-menerus bereaksi, pikirannya menjadi keruh. Namun saat ia memilih diam dan mengamati, kejernihan muncul dengan sendirinya. Satu persatu, bayangan di permukaan danau mulai berubah. Kekhawatiran yang selama ini membebaninya tampak lebih kecil, tidak lagi menakutkan. Penyesalan yang dulu terasa berat kini terlihat sebagai bagian dari perjalanan, bukan beban yang harus ia pikul selamanya. Danau itu tidak menghapus perasaannya, tetapi menempatkannya pada jarak yang aman untuk dipahami. Waktu terasa melambat di tempat itu. Arka duduk tanpa bergerak, membiarkan pikirannya mengendap seperti lumpur di dasar danau. Ia merasakan napasnya menjadi lebih dalam, lebih teratur. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa dikejar oleh waktu atau oleh pikirannya sendiri. Ada ruang, ada jeda, dan ada penerimaan. Cahaya bulan semakin terang, dan permukaan danau kini benar-benar jernih. Arka melihat pantulan bintang-bintang dengan jelas, seolah langit dan danau telah menyatu. Pemandangan itu memberinya rasa damai yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ia menyadari bahwa ketenangan bukan sesuatu yang harus dicari jauh-jauh, melainkan sesuatu yang muncul ketika ia berhenti melawan. Saat Arka akhirnya berdiri dan melangkah menjauh dari danau, ia membawa pemahaman baru dalam dirinya. Ia tidak harus mengendalikan setiap pikiran yang muncul. Seperti danau yang tenang, pikirannya akan jernih jika diberi waktu dan ruang. Perjalanan Arka meninggalkan danau refleksi terasa lebih berat dari yang ia bayangkan. Bukan karena langkahnya melemah, melainkan karena hatinya mulai dipenuhi oleh kesadaran baru. Ketika kejernihan datang, ia menyadari betapa banyak beban yang selama ini ia bawa tanpa pernah benar-benar ia sadari. Setiap langkah menjauh dari danau seperti mengajak Arka menghadapi satu pertanyaan besar, apa saja yang sebenarnya tidak perlu ia genggam begitu erat. Di tengah jalan yang sunyi, pikiran-pikiran lama kembali muncul, namun kini dengan wajah yang berbeda. Mereka tidak lagi menyerbu, melainkan berdiri menunggu untuk diakui. Ada kekhawatiran tentang masa depan, ada rasa bersalah atas masa lalu, dan ada ketakutan yang terbentuk dari bayangan-bayangan yang belum tentu nyata. Semua hadir bersamaan, menuntut perhatian, seolah meminta untuk dilepaskan dengan cara yang benar. Arka berhenti melangkah. Malam di sekelilingnya terasa hening, memberi ruang bagi apa yang selama ini ia hindari. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mempertahankan semuanya. Setiap pikiran, setiap rasa, setiap kemungkinan buruk, seakan melepaskannya berarti kehilangan kendali. Padahal, justru di sanalah letak kelelahan yang selama ini menggerogoti malam-malamnya. Satu persatu, Arka mulai menghadapi isi pikirannya. Ia mengingat kejadian-kejadian kecil yang dulu terasa memalukan, kata-kata yang ingin ia tarik kembali, dan keputusan yang ia sesali. Kali ini, ia tidak menghakimi dirinya sendiri. Ia hanya mengakui bahwa semua itu pernah terjadi, dan bahwa dirinya telah bertahan sejauh ini meski membawa semua beban tersebut. Dengan napas yang pelan dan teratur, Arka membayangkan setiap pikiran sebagai sesuatu yang bisa ia lepaskan.
Kekhawatiran ia bayangkan seperti daun kering, jatuh perlahan ke tanah. Penyesalan ia bayangkan seperti batu kecil, ia letakkan dengan hati-hati agar tidak lagi ia pikul. Setiap pelepasan terasa asing, namun juga melegakan, seolah dadanya mendapatkan ruang baru untuk bernapas. Ada rasa takut yang muncul saat ia mulai melepaskan. Takut menjadi kosong, takut kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Namun di balik ketakutan itu, Arka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ia tetap utuh. Ia tidak menghilang, tidak menjadi lemah. Justru, ia merasa lebih ringan, lebih hadir di saat ini daripada sebelumnya. Malam itu mengajarkan Arka bahwa tidak semua pikiran membutuhkan jawaban, dan tidak semua perasaan harus disimpan selamanya. Beberapa hanya perlu diakui lalu dilepaskan, seperti napas yang dihembuskan setelah ditahan terlalu lama. Ia menyadari bahwa melepas bukan berarti menyerah, melainkan memberi kesempatan bagi dirinya untuk beristirahat. Semakin banyak yang ia lepaskan, semakin sunyi malam terasa, bukan sunyi yang menakutkan, tetapi sunyi yang ramah. Dalam keheningan itu, Arka merasakan ketenangan yang belum pernah ia kenal. Tidak ada dorongan untuk berpikir berlebihan, tidak ada suara yang menuntut perhatian. Hanya ada dirinya dan malam yang berjalan pelan bersamanya. Langkah Arka kembali bergerak, kali ini dengan irama yang lebih tenang. Ia tidak tahu kemana perjalanan ini akan membawanya, namun ia tidak lagi merasa perlu mengendalikan segalanya. Ia belajar percaya bahwa beberapa hal akan menemukan jalannya sendiri, tanpa harus ia pikirkan terus-menerus. Saat ia melangkah menjauh, Arka membawa satu pemahaman yang kuat dalam hatinya. Ketenangan bukan datang dari menahan semuanya, melainkan dari keberanian untuk melepaskan yang tak perlu. Dan di balik pelepasan itu, sebuah perubahan besar mulai tumbuh. Perubahan yang akan membawanya pulang dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Langkah Arka perlahan membawanya menjauh dari sunyi yang telah mengajarkannya begitu banyak. Malam masih membentang luas, namun kini tidak lagi terasa menekan. Setelah melepaskan beban-beban yang selama ini mengikat pikirannya, Arka merasakan sesuatu yang asing namun menenangkan, kelegaan. Setiap tarikan napas terasa lebih dalam, seolah udara malam akhirnya menemukan jalan masuk ke ruang yang sebelumnya penuh sesak. Jalan pulang tidak berubah, tetap gelap dan sunyi seperti sebelumnya. Namun cara Arka melaluinya kini berbeda. Ia tidak lagi menundukkan kepala dengan pikiran yang berlarian, melainkan mengangkat wajahnya, memperhatikan cahaya bulan yang menuntunnya. Setiap bayangan pepohonan yang dulu terasa mengintimidasi kini tampak biasa saja, bahkan bersahabat, seolah malam ikut menyambut perubahan dalam dirinya. Dalam perjalanan itu, Arka menyadari bahwa suara-suara di dalam kepalanya masih ada. Namun mereka tidak lagi mendominasi. Mereka hadir seperti latar, bukan pusat perhatian. Ia belajar membiarkan pikirannya lewat tanpa harus mengejarnya, tanpa harus memberi jawaban pada semuanya. Kesadaran itu membuat langkahnya semakin ringan, seakan ia tidak lagi membawa beban yang tak terlihat. Ketika rumah-rumah desa mulai terlihat di kejauhan, Arka merasakan kehangatan yang perlahan tumbuh di dadanya. Cahaya lampu dari kejauhan tampak lembut, tidak menyilaukan. Desa kecil itu, yang selama ini ia lewati setiap hari tanpa banyak makna, kini terasa seperti tempat kembali, bukan sekadar tempat tinggal, melainkan ruang aman bagi dirinya yang baru. Arka berhenti sejenak, menoleh ke arah hutan yang telah membawanya melalui perjalanan sunyi. Ia tidak melihat apapun selain kegelapan dan bayangan pepohonan. Namun ia tahu, di sanalah ia meninggalkan sebagian beban yang selama ini ia pikul. Tidak ada rasa kehilangan, hanya rasa terima kasih yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Sesampainya di rumah, Arka membuka pintu perlahan agar tidak mengganggu keheningan. Kamar kecilnya menyambut dengan aroma kayu dan selimut yang masih rapi. Tempat yang dulu menjadi saksi malam-malam tanpa tidur kini terasa berbeda. Ia tidak lagi melihatnya sebagai ruang sempit yang penuh pergulatan, melainkan sebagai tempat beristirahat yang akhirnya siap ia huni dengan damai. Arka duduk di tepi tempat tidur, merasakan kelelahan yang kini terasa wajar, bukan melelahkan. Tubuhnya meminta istirahat, dan untuk pertama kalinya, pikirannya tidak menolak permintaan itu. Ada rasa percaya yang tumbuh, percaya bahwa ia boleh berhenti sejenak, percaya bahwa tidak semua hal harus dipikirkan malam ini. Ia berbaring, menarik selimut dengan gerakan pelan. Tidak ada upaya memaksa mata untuk terpejam, tidak ada perlawanan terhadap pikiran yang muncul. Arka membiarkan semuanya berjalan apa adanya. Jika pikiran datang, ia menyapanya dengan tenang. Jika pikiran pergi, ia membiarkannya tanpa penyesalan. Keheningan kamar terasa berbeda dari keheningan malam-malam sebelumnya. Tidak kosong, tidak menakutkan. Keheningan itu terasa penuh, penuh dengan penerimaan dan rasa cukup.
Detak jam dinding terdengar lembut, bukan lagi pengingat waktu yang berjalan terlalu lambat. Di ambang tidur, Arka menyadari bahwa perjalanan ini belum sepenuhnya berakhir. Namun ia tidak lagi merasa cemas. Ia telah belajar bahwa pulang bukan hanya tentang kembali ke rumah, tetapi tentang kembali pada diri sendiri. Dan malam itu, dengan hati yang lebih ringan, Arka siap melangkah ke perhentian terakhir dari perjalanannya, sebuah tidur yang akan mengubah segalanya. Malam itu, setelah perjalanan panjang yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, Arka akhirnya benar-benar berbaring tanpa gelisah. Kamar kecilnya sunyi, namun bukan sunyi yang menekan. Sunyi itu terasa seperti pelukan, tenang, stabil, dan tidak menuntut apapun. Lampu telah dipadamkan, dan hanya cahaya bulan yang masuk melalui celah jendela, jatuh lembut di dinding kamar. Arka memejamkan mata perlahan. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba mengendalikan pikirannya. Ia tidak menghitung napas, tidak memaksa tubuhnya diam, dan tidak berharap apapun terjadi. Ia hanya membiarkan malam berjalan sebagaimana mestinya. Pikiran-pikiran kecil masih muncul, namun kini mereka lewat seperti bayangan awan di langit, hadir, lalu menghilang tanpa drama. Detak jam dinding terdengar teratur, menjadi satu-satunya penanda waktu yang masih bergerak. Namun kali ini, suara itu tidak membuat Arka cemas. Justru sebaliknya, detakan itu terasa seperti irama pengantar tidur, menuntunnya perlahan menuju ketenangan yang selama ini ia cari. Tubuhnya mulai terasa berat, bukan karena lelah yang menyiksa, melainkan karena akhirnya ia mengizinkan dirinya beristirahat. Dalam setengah sadar, Arka melihat bayangan danau yang tenang, hutan sunyi, dan cahaya bulan yang setia menemani langkahnya. Semua itu hadir bukan sebagai kenangan yang mengganggu, melainkan sebagai pengingat bahwa ia telah melalui sesuatu yang penting. Perjalanan itu tidak mengubah dunia di sekelilingnya, tetapi telah mengubah cara ia memandang dirinya sendiri. Napas Arka menjadi semakin pelan dan dalam. Dadanya naik dan turun dengan ritme yang stabil. Tidak ada rasa takut akan hari esok, tidak ada penyesalan tentang hari kemarin. Malam ini, ia berada sepenuhnya di saat ini. Pikiran yang dulu tak pernah diam kini memilih untuk duduk tenang, seolah memahami bahwa waktunya untuk berbicara telah usai. Perlahan, mimpi mulai mengambil alih. Arka bermimpi tentang danau yang permukaannya begitu jernih hingga memantulkan bintang-bintang dengan sempurna. Tidak ada gelombang, tidak ada gangguan. Ia berdiri di tepinya, tidak untuk berpikir, tetapi hanya untuk menyaksikan. Dalam mimpi itu, ia merasa utuh, cukup, dan aman. Di dunia nyata, malam terus berjalan tanpa suara. Desa kecil tetap terlelap dalam keheningan yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Tidak ada yang tahu bahwa di salah satu rumah kecil itu, sebuah perubahan besar sedang terjadi, perubahan yang tidak terlihat, namun nyata. Seorang anak yang dulu terjaga kini telah menemukan caranya untuk beristirahat. Ketika fajar mulai mendekat, Arka masih tertidur lelap. Wajahnya tampak lebih tenang, tanpa kerutan kecil yang biasanya muncul karena kelelahan. Tidur itu bukan sekadar tidur, melainkan pemulihan. Sebuah tanda bahwa pikirannya telah belajar untuk percaya, bahwa tidak semua hal harus dipikirkan dalam satu malam. Pagi nanti akan datang seperti biasa, dengan rutinitas dan tantangannya sendiri. Pikiran Arka mungkin akan kembali aktif, bertanya dan membayangkan banyak hal. Namun perbedaannya kini jelas, Arka tahu bahwa ia tidak harus mengikuti setiap pikiran. Ia tahu cara mendengar tanpa tenggelam, cara hadir tanpa terbebani. Dan disitulah akhir dari perjalanan sunyi itu bermuara. Pikiran yang tak pernah diam ternyata tidak perlu dibungkam, hanya perlu dipahami dan diajak beristirahat. Malam itu, Arka tertidur dengan damai, dan bersama tidurnya, lahirlah sebuah awal baru yang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih penuh harapan. Pagi itu datang tanpa gembar-gembor, seperti pagi-pagi lain di desa kecil yang dikelilingi perbukitan sunyi. Matahari perlahan naik, kabut tipis terangkat dari tanah, dan suara burung mulai mengisi udara. Namun di salah satu rumah kayu yang sederhana, pagi membawa sesuatu yang berbeda, bukan pada pemandangannya, melainkan pada seorang anak yang terbangun dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Arka membuka mata tanpa rasa terkejut. Tidak ada sisa kegelisahan yang biasanya menunggu di ambang sadar. Ia bangun dengan napas yang utuh, seolah malam benar-benar telah menyelesaikan tugasnya. Tidur yang ia alami bukan sekadar jeda dari lelah, melainkan sebuah pemulihan yang diam-diam menyentuh bagian terdalam dirinya. Di luar kamar, dunia berjalan seperti biasa. Desa tidak berubah, perbukitan tetap sunyi, dan hari menjanjikan rutinitas yang sama. Namun Arka melangkah keluar kamar dengan cara yang berbeda.
Ia hadir sepenuhnya. Tidak sibuk mengejar pikirannya, tidak tenggelam dalam bayangan yang belum terjadi. Ia ada, di pagi itu, di tubuhnya sendiri. Pikiran Arka masih aktif, masih bertanya, masih membayangkan. Namun kini, pikiran itu tidak lagi memimpin dengan suara keras. Ia telah berubah menjadi bisikan yang tahu kapan harus berhenti. Arka tidak lagi berusaha membungkamnya, dan justru karena itulah pikirannya belajar diam dengan sendirinya. Perjalanan malam-malam sunyi itu tidak menghilangkan masalah, tidak menjanjikan hidup tanpa kecemasan. Namun ia memberi Arka sesuatu yang jauh lebih penting, pemahaman. Bahwa pikiran bukan musuh, bahwa keheningan bukan kekosongan, dan bahwa istirahat bukanlah kelemahan, melainkan kebutuhan yang berani diakui. Hutan sunyi, danau refleksi, dan malam panjang itu kini hidup sebagai bagian dari dirinya. Bukan sebagai kenangan yang menghantui, melainkan sebagai jangkar yang mengingatkan, bahwa kapanpun pikirannya kembali berisik, ia tahu kemana harus kembali. Ke napasnya. Ke diam yang ramah. Di desa kecil itu, tidak ada yang tahu perubahan apa yang telah terjadi. Tidak ada berita besar, tidak ada sorak-sorai. Namun justru disitulah letak keindahannya. Perubahan paling dalam seringkali terjadi tanpa suara, tumbuh pelan, dan bertahan lama. Arka kini memahami bahwa hidup tidak menuntutnya untuk selalu siap, selalu kuat, atau selalu tahu jawabannya. Hidup hanya meminta satu hal sederhana, kehadiran. Dan dalam kehadiran itulah, pikiran menemukan tempatnya, dan hati menemukan tenangnya. Malam-malam ke depan mungkin tidak selalu mudah. Akan ada hari-hari ketika pikirannya kembali berlari terlalu jauh. Namun Arka tidak lagi takut. Ia tahu bahwa setiap malam selalu menyediakan ruang untuk pulang, bukan ke tempat, melainkan ke dirinya sendiri. Dan begitulah kisah ini berakhir. Tentang seorang anak, sebuah desa sunyi, dan pikiran yang tak pernah diam, yang akhirnya belajar bahwa tidak semua suara harus diikuti, dan tidak semua malam harus diperjuangkan. Kadang, yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk berhenti, dan beristirahat. Hari-hari setelah malam itu berjalan dengan cara yang nyaris tidak berubah di desa kecil yang dikelilingi perbukitan sunyi. Matahari tetap terbit dari balik bukit, kabut tetap turun setiap pagi, dan kehidupan warga berjalan seperti biasa. Namun di balik rutinitas yang tampak sama, ada sesuatu yang perlahan bergeser, bukan di desa, melainkan di dalam diri Arka. Keheningan yang dulu terasa asing kini meninggalkan gema yang menetap. Arka tidak bangun setiap pagi dengan perasaan sempurna. Pikiran masih datang, kadang lebih cepat dari yang ia harapkan. Namun kini, ia tidak lagi terkejut oleh keramaian di kepalanya sendiri. Ia mengenali pola itu, seperti seseorang yang akhirnya hafal irama ombak setelah lama terombang-ambing. Pikiran tidak lagi menjadi badai, melainkan gelombang yang bisa ia amati dari tepi. Di sekolah, di jalan desa, dan di rumah, Arka mulai menjalani hari dengan cara yang lebih hadir. Ia mendengar suara orang lain tanpa tergesa menanggapi dalam pikirannya. Ia memperhatikan langkahnya sendiri tanpa merasa dikejar oleh waktu. Hal-hal kecil yang dulu terlewat kini terasa nyata, hembusan angin, suara dedaunan, bahkan jeda di antara dua tarikan napas. Namun keheningan bukan berarti tanpa ujian. Ada malam-malam ketika pikiran Arka kembali riuh, membawa kekhawatiran lama dan pertanyaan baru. Bedanya kini jelas, Arka tidak panik. Ia tidak memaksa tidur datang. Ia duduk, bernapas, dan membiarkan keheningan mengisi ruang di antara pikirannya. Dari situlah, ketenangan perlahan muncul, bukan sebagai paksaan, melainkan sebagai pilihan. Gema keheningan itu tidak selalu terasa lembut. Kadang ia datang sebagai kesadaran yang tajam, tentang rasa lelah yang selama ini diabaikan, tentang harapan yang terlalu berat dipikul sendiri. Namun Arka belajar bahwa kejujuran pada diri sendiri adalah bagian dari ketenangan. Diam bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk berani melihat dengan jernih. Desa kecil itu tetap tidak mengetahui apa yang sebenarnya berubah. Tidak ada yang melihat perjalanan malam Arka, tidak ada yang mendengar dialog sunyinya dengan dirinya sendiri. Namun perubahan sejati memang jarang terlihat dari luar. Ia hidup dalam cara seseorang berjalan, mendengar, dan memilih untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi. Arka kini memahami bahwa pikirannya tidak akan pernah benar-benar diam selamanya. Dan itu tidak apa-apa. Keheningan bukan tujuan akhir, melainkan tempat singgah. Sebuah ruang untuk kembali setiap kali dunia terasa terlalu cepat, terlalu keras, atau terlalu penuh tuntutan. Di suatu malam yang tenang, Arka kembali menatap langit dari jendelanya. Tidak menunggu keajaiban,
tidak mencari jawaban. Ia hanya hadir. Bintang-bintang tetap berkilau seperti biasa, dan malam tetap sunyi. Namun di dalam dirinya, gema keheningan itu kini terasa akrab, bukan sesuatu yang asing, melainkan rumah. Ia tersenyum kecil, menyadari bahwa perjalanan terpenting bukanlah yang membawanya pergi jauh, melainkan yang membawanya kembali. Kembali pada napasnya. Kembali pada saat ini. Kembali pada dirinya sendiri, yang kini tidak lagi berperang dengan pikirannya. Dan begitulah kisah ini benar-benar menemukan ujungnya. Bukan dengan ledakan emosi, bukan dengan akhir yang keras, melainkan dengan gema yang tenang namun bertahan lama. Tentang seorang anak, sebuah malam, dan pelajaran sederhana yang mengubah segalanya, bahwa di tengah pikiran yang tak pernah diam, selalu ada ruang untuk keheningan, jika kita berani berhenti dan mendengarkannya. Waktu tidak berhenti setelah keheningan ditemukan. Hari-hari terus berjalan, membawa perubahan kecil yang tak selalu lembut. Arka mulai menyadari bahwa ketenangan yang ia rasakan bukanlah sesuatu yang permanen, melainkan sesuatu yang hidup, dan karena itu, bisa diuji. Dunia di luar dirinya tetap bergerak dengan ritme yang kadang terlalu cepat, dan tidak semua hari datang dengan kesabaran yang sama seperti malam-malam sunyi yang pernah ia lalui. Di beberapa pagi, Arka bangun dengan pikiran yang kembali penuh. Ada tekanan, ada tuntutan, ada rasa lelah yang muncul tanpa aba-aba. Keheningan yang dulu terasa dekat kini seolah menjauh, meninggalkan jarak yang membuatnya ragu. Namun kali ini, keraguan itu tidak berubah menjadi kepanikan. Ia mulai memahami bahwa kehilangan ketenangan sesaat bukan berarti gagal, melainkan bagian dari proses belajar yang lebih panjang. Di sekolah dan di rumah, Arka menghadapi situasi yang menguji kesadarannya. Kata-kata orang lain, harapan yang tidak terucap, dan kesalahan kecil kembali memicu pikirannya. Bedanya kini, Arka mampu mengenali saat pikirannya mulai berlari terlalu jauh. Ia merasakan tanda-tandanya lebih awal, napas yang memendek, dada yang mengeras, dan pikiran yang mulai menumpuk tanpa arah. Ada satu malam ketika Arka kembali duduk di tepi tempat tidurnya, merasa hampir sama seperti dirinya yang dulu. Suara-suara di dalam kepalanya beradu, menuntut perhatian. Untuk sesaat, ia merasa kecewa pada dirinya sendiri. Ia bertanya-tanya apakah semua perjalanan itu sia-sia, apakah ketenangan yang ia rasakan hanyalah ilusi sementara. Namun di titik itulah sesuatu berubah. Arka tidak melarikan diri dari perasaan itu. Ia tidak memaksa tidur, tidak menutup mata dengan harapan semuanya menghilang. Ia memilih untuk tinggal. Duduk dalam kegelisahan, bernapas perlahan, dan mengakui bahwa malam ini memang tidak mudah. Pilihan sederhana itu menjadi ujian sesungguhnya dari apa yang telah ia pelajari. Keheningan tidak datang dengan cepat malam itu. Ia datang pelan, hampir tak terasa. Bukan sebagai damai yang utuh, melainkan sebagai ruang kecil di antara dua pikiran. Arka menyadari bahwa itulah bentuk keheningan yang paling jujur, bukan yang menghapus masalah, tetapi yang memberi ruang agar masalah tidak mengambil alih segalanya. Hari-hari berikutnya mengajarkan Arka bahwa ketenangan bukan tujuan akhir, melainkan hubungan yang harus dijaga. Ada hari ketika hubungan itu terasa dekat, ada hari ketika terasa jauh. Namun yang terpenting, Arka kini tahu cara kembali. Ia tahu bahwa keheningan tidak pernah benar-benar pergi, hanya menunggu untuk diingat. Desa kecil itu tetap sama, seolah tidak terpengaruh oleh pergulatan batin seorang anak di salah satu rumahnya. Namun di balik ketenangan desa, Arka sedang tumbuh, bukan menjadi seseorang tanpa pikiran, melainkan seseorang yang mampu berdiri di tengah pikirannya sendiri tanpa tenggelam. Ia mulai memahami bahwa dewasa bukan tentang selalu tenang, melainkan tentang jujur pada apa yang dirasakan. Tentang menerima hari baik dan hari sulit dengan sikap yang sama, hadir. Keheningan tidak lagi ia kejar sebagai pelarian, melainkan ia rawat sebagai teman perjalanan. Di suatu sore, Arka kembali menatap perbukitan yang mengelilingi desanya. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah dan dedaunan. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa hidup tidak pernah menjanjikan kesunyian abadi. Namun ia juga tahu satu hal dengan pasti, di tengah hiruk-pikuk apapun, ia kini memiliki tempat untuk kembali. Keheningan tidak lagi menjadi hadiah yang datang sekali, melainkan latihan yang terus diuji. Dan Arka, yang dulu terjaga karena pikirannya tak pernah diam, kini belajar berjalan berdampingan dengannya, pelan, sadar, dan semakin kuat dari hari ke hari. Perubahan dalam diri Arka tidak lagi berhenti pada malam-malam sunyi yang ia lalui sendirian. Seiring waktu, keheningan yang ia rawat mulai membentuk cara baru dalam memandang dunia. Ia tidak lagi sekadar bertahan menghadapi pikirannya,
melainkan mulai memahami ritme malam dan siang sebagai bagian dari satu tarikan napas yang utuh. Desa kecil itu mungkin tetap sama, tetapi Arka kini berdiri di dalamnya dengan kesadaran yang lebih matang. Malam masih datang dengan tantangannya sendiri. Ada saat-saat ketika pikiran kembali berisik, dan ada malam-malam ketika keheningan terasa rapuh. Namun Arka tidak lagi memandang itu sebagai kegagalan. Ia melihatnya sebagai tanda bahwa pikirannya hidup, dan bahwa hidup memang tidak selalu tenang. Dari pemahaman itu, muncul rasa tanggung jawab baru, bukan untuk mengendalikan segalanya, melainkan untuk menjaga ruang di mana ketenangan bisa tumbuh. Arka mulai menyadari bahwa keheningan bukan hanya miliknya. Ia melihatnya pada wajah-wajah lelah orang di sekitarnya, pada jeda panjang sebelum seseorang berbicara, dan pada tatapan kosong yang menyimpan banyak pikiran. Ia mengenali tanda-tanda itu, karena ia pernah berada di sana. Kesadaran itu membuatnya lebih peka, lebih sabar, dan lebih hadir ketika berhadapan dengan orang lain. Tanpa ia sadari, Arka mulai menjadi tempat singgah. Teman-temannya merasa lebih nyaman berbicara di dekatnya, bukan karena Arka memberi solusi, tetapi karena ia mampu mendengarkan tanpa terburu-buru menilai. Dalam diamnya, ada ruang. Dalam sikapnya, ada penerimaan. Ia tidak mencoba menjadi penolong, namun justru itulah yang membuat kehadirannya terasa menenangkan. Malam-malam tertentu, Arka kembali menatap langit dari jendelanya. Ia tidak menunggu burung hantu tua muncul lagi, tidak pula berharap pengalaman magis terulang. Ia hanya menjaga malam, seperti seseorang yang berjaga agar api kecil tidak padam. Keheningan yang dulu ia cari kini menjadi sesuatu yang ia rawat, bukan untuk disimpan sendiri, tetapi agar tetap ada ketika dibutuhkan. Dalam peran barunya itu, Arka menyadari bahwa menjaga keheningan tidak selalu berarti diam. Kadang ia harus berbicara, mengungkapkan perasaan dengan jujur. Kadang ia harus mengakui kelelahan dan meminta waktu untuk berhenti. Menjadi penjaga malam bukan tentang selalu kuat, melainkan tentang tahu kapan harus bertahan dan kapan harus beristirahat. Desa kecil itu tetap tidak menyebut namanya, tetap tidak memberi gelar apapun. Namun perubahan sejati memang tidak membutuhkan pengakuan. Ia tumbuh dalam cara seseorang menahan diri sebelum bereaksi, dalam cara seseorang mendengarkan sebelum menjawab. Arka menjadi bagian dari ritme desa, tenang, hadir, dan tidak mencolok. Ada malam ketika Arka kembali merasa kecil di hadapan luasnya pikiran dan dunia. Namun kini, rasa kecil itu tidak menakutkan. Ia mengingat bahwa malam selalu menyediakan ruang, dan keheningan selalu bisa dipanggil kembali. Ia tidak sendirian di dalam pikirannya, karena ia telah belajar berdiri di dalamnya dengan sadar. Perjalanan Arka mengajarkannya bahwa pikiran yang tak pernah diam tidak harus dilawan. Ia hanya perlu dijaga agar tidak membakar dirinya sendiri. Seperti malam yang gelap namun penuh bintang, pikiran juga menyimpan cahaya, jika kita cukup sabar untuk menunggu.